Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saputra Wilis, NIM C0C020009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Yang pertama, pengertian anggaran utang dan modal. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas. Jadi modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis-jenis anggaran utang. Ada jenis utang jangka pendek dan jenis utang jangka panjang. Jenis utang jangka pendek terbagi menjadi tiga, yaitu utang usaha, utang pajak, dan utang dividen. Sedangkan jenis utang jangka panjang juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, utang obligasi, wesel bayar atau jangka panjang, dan wesel bayar hipotek. Manfaat anggaran utang dan modal ada 4. Yang pertama, untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, untuk ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga, sebagai modal kerja. Dan keempat, untuk membiayai aset tak lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada 2, yaitu ekspansi dan struktur modal. Ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dengan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat membesar utang. Sedangkan struktur modal adalah aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberi batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Penyusunan anggaran modal ada 5, yaitu perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi. Yang kedua, firma, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada freebie pada PT. Dan yang kelima, koperasi, yaitu koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Itulah hasil presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.